Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai fluida. Ya. Jadi pada pelajaran di fluida ini, ya, kita akan membahas mengenai densitas, tekanan, kemudian hukum Pascal, Bernoulli, dan persamaan kontinuitas. Nah, sebenarnya untuk fisika fluida itu sendiri apa sih ya? Jadi fisika fluida adalah dasar dari teknik hidrolik, yaitu cabang dari teknik yang diterapkan dalam banyak bidang. Contohnya kalau kita ini adalah insinyur teknik sipil ya. Kalau insinyur teknik sipil ini memakainya untuk misalnya membuat atau merancang drainase atau irigasi pada daerah pertanian. Kemudian untuk pelajaran di macam-macam pelajaran yang ada di keairan ya, di teknik airan. Kemudian kalau kita melihat tentang definisi apa sih sebenarnya fluida, jadi fluida itu adalah kebalikan dari zat padat. Berarti fluida itu adalah zat yang dapat mengalir. Fluida itu dapat menyesuaikan diri dalam bentuk wadah apapun di mana kita menempatkannya. Fluida bersifat demikian karena tidak dapat menahan gaya yang bersinggungan dengan permukaannya. Fluida itu juga berarti sebagai zat yang mengalir karena tidak dapat menahan tegangan geser. Tetapi fluida dapat mengeluarkan gaya yang tegak lurus dengan permukaannya. Jadi, cairan dan gas ini bisa kita sebut sebagai fluida. Oke, ini dia. Jadi apa itu fluida? Fluida adalah si zat yang dapat mengalir. Sifat-sifat fluida di sini dapat menyesuaikan diri dengan bentuk wadah apapun yang di mana kita menempatkannya, tidak dapat menahan gaya yang bersinggungan dengan permukaannya, tidak dapat menahan gaya geser atau shearing stress. Kemudian fluida dapat mengeluarkan gaya yang tegak lurus dengan permukaannya. Kemudian kita menuju ke densitas. Jadi densitas atau kerapatan zat itu dirumuskan sebagai rho sama dengan delta M per delta V. Jadi dari rumus tersebut kita bisa melihat bahwa densitas itu adalah perbandingan atau rasio antara massa dibandingkan dengan volume. Ini adalah rumus yang sangat familiar ya untuk kita semua. Kemudian untuk tekanan sendiri, tekanan itu adalah perbandingan dari gaya dibagi dengan luas permukaan benda yang ditekan. Satuan tekanan di sini adalah Pascal atau SI. Untuk satuan tekanan lain kita bisa menyebutnya dengan ATM atau tekanan rata-rata atmosfer pada permukaan laut. Untuk Pascal sendiri, 1 Pascal itu sama dengan Newton per meter persegi. Contoh soal, sebuah ruang tamu memiliki dimensi lantai 3,5 meter dan 4,2 meter dan ketinggian 2,4 meter. Ditanyakan berapa berat udara dalam ruangan tersebut ketika tekanan udara 1 atm adalah Rho sama dengan 1,21 kg per meter kubik. Yang B, berapa besarnya gaya atmosfer pada lantai ruangan. Nah, untuk berat udara di sini adalah W ya. Berat itu W atau Fg. Di sini ada Rho, ada M, ada V. Rho sama dengan M per V. Maka M itu sama dengan Rho kali V. Lihat. M sama dengan Rho kali V, sedangkan W itu sendiri sama dengan M dikalikan dengan G.
Oleh karena itu, di sini ya M-nya kita ganti rho V. Sehingga W atau gaya berat atau berat udara itu menjadi rho V kali G. 1,21 kali volumenya, dimensi ruangannya adalah 3,5 kali 4,2 kali 2,4 kalikan dengan G 9,8. Hasilnya adalah 418. Kemudian berapa gaya yang terjadi di lantai ruangan? Di lantai berarti yang dihitung untuk luas permukaannya adalah permukaan lantai, yaitu 3,5 kali 4,2. Jadi F sama dengan 1,01 kali 10 pangkat 5 kali 3,5 kali 4,2. Ketemunya adalah 1,5 kali 10 pangkat 6. Kita lanjutkan. Fluida diam. Jadi pelajaran fluida ini dibagi menjadi dua, yaitu fluida diam dan fluida bergerak. Fluida diam itu bisa juga kita sebut sebagai fluida yang statis. Jadi untuk fluida diam berarti fluida itu ada di dalam wadah, bukan fluida yang mengalir melalui pipa. Nah, pada fluida diam kita mengenal istilah tekanan hidrostatis. Apa itu tekanan hidrostatis? Yaitu tekanan di dalam zat cair atau tekanan dalam fluida tersebut, ya. Air berada dalam kesetimbangan statis, air diam dan gaya yang bekerja padanya seimbang. Tekanan dalam sebuah fluida diam bervariasi pada posisi vertikal Y. Untuk Y yang terukur, yang mengarah ke positif ke atas, maka P2 sama dengan P1 plus rho G Y1 min Y2 Tekanan dalam fluida sama untuk semua titik pada level yang sama. Jika H adalah kedalaman sampel fluida di bawah level referensi, di mana tekanannya adalah PO, persamaannya menjadi P sama dengan P0 ditambah rho GH. Kita ingat dulu, saya ingat pada waktu zaman sekolah itu seringkali ditanyakan ya, ada ikan yang ada di dalam suatu kolam misalnya. Kemudian diketahui kedalaman ikan dari permukaan kolam misalnya adalah 1 meter. Maka, berapakah tekanan fluida, tekanan hidrostatis yang dialami oleh ikan? Nah, jawabannya adalah P sama dengan rho air kalikan G dikalikan dengan kedalaman si ikan tersebut. Nah, atau ada soal lain kalau tidak salah, diketahui beberapa benda ya yang ada di dalam air dengan posisi kedalaman misalnya H1, H2, H3, dan seterusnya. Berapakah benda yang mengalami tekanan hidrostatis yang paling besar? Otomatis jika ada 3 benda yang ada dalam satu wadah di dalam air misalnya, tekanan hidrostatis, benda yang mengalami tekanan hidrostatis yang paling besar adalah benda yang memiliki kedalaman yang paling dalam ya dari permukaan zat cair. Seperti itu. Mungkin kalian sambil mengingat-ingat pelajarannya. Kemudian di sini ada soal misalnya, seorang penyelam pemula yang berlatih dalam kolam renang membutuhkan cukup udara dari tangki untuk menambah kapasitas paru-parunya sebelum meninggalkan tangki pada kedalaman L dan berenang ke permukaan. Dia mengabaikan instruksi dan gagal menghembuskan napas saat naik. Ketika sampai di permukaan, perbedaan antara tekanan eksternal pada dirinya dan tekanan udara dalam paru-parunya adalah 9,3 kPa. Dari kedalaman berapa ia mulai naik? Bahaya mematikan apa yang terjadi padanya? Di sini rho air adalah 998 kg per meter pangkat 3. Yang diketahui adalah perbedaan tekanannya, yaitu 9,3 kPa, kemudian rho 998 ditanyakan L. Nah, kita kembali ke rumus bahwa
P min P0 sama dengan rho GH atau delta P sama dengan rho GH atau delta P sama dengan rho GL. Maka L adalah delta P dibagi dengan rho G. Atau di sini kita bisa tulis L sama dengan delta P-nya adalah 9,3 kali 10 pangkat 3 PA dibagi dengan rho-nya adalah 998 dikalikan dengan 9,8 hasilnya adalah 0,95 meter. Nah, kalau kita lihat angka ini 0,95 meter itu tidaklah dalam. Namun, perbedaan tekanan sebesar 9,3 kilopascal atau sekitar 9% dari tekanan atmosferik sudah cukup untuk merusak paru-paru si penyelam dan membuat udara di dalamnya menurunkan tekanan darah, yang kemudian membawa udara ke jantung hingga menewaskan si penyelam. Jika dia mematuhi instruksi dan menghembuskan udara secara bertahap saat naik, tekanan dalam paru-parunya akan setara dengan tekanan eksternal, maka tidak akan ada bahaya. Jadi di sini tekanan yang ada di luar tubuh ini ya berpengaruh kepada tekanan yang ada di dalam tubuh kita, di mana tekanan dalam tubuh kita itu berhubungan juga dengan peredaran darah atau biasa disebut sebagai tekanan darah. Jika tekanan darahnya naik secara tiba-tiba, otomatis atau turun secara tiba-tiba di sini, maka udara yang dialirkan oleh darah menuju ke jantung maka akan turun secara tiba-tiba. Hal ini menjadikan penyelam itu mengalami serangan jantung. Ya, kemudian kita lanjutkan ke pengukuran tekanan dalam fluida statis. Di sini kita mengenal namanya suatu barometer merkuri, yaitu alat untuk mengukur tekanan atmosfer. Untuk menentukan tekanan atmosferik, di sini P0 sama dengan rho GH, di mana rho adalah densitas merkuri. Kita bisa juga menggunakan manometer tabung terbuka, yaitu mengukur tekanan gauge pada sebuah gas, yaitu rumusnya di sini adalah PG sama dengan P min P0, yaitu sama dengan rho GH. Pada fluida diam, kita juga mengenal istilah prinsip Pascal. Prinsip Pascal di sini adalah tekanan yang ada dalam permukaan satu ini sama dengan tekanan yang terjadi pada permukaan kedua ini. Sebuah perubahan dalam tekanan yang diterapkan pada fluida tertutup dipindahkan tanpa dihilangkan ke setiap porsi fluida dan ke dinding wadah tersebut. Prinsip Pascal di sini tekanan yang dikenakan pada zat cair di dalam berkas tersebut akan dipindahkan secara seragam ke semua arah. P yang ada di permukaan 1 sama dengan P yang ada di permukaan kedua, yaitu F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Untuk selanjutnya, untuk fluida statis, kita juga mengenal prinsip Archimedes. Apa itu prinsip Archimedes? Jadi, kita menganalisis suatu benda yang mengapung, kemudian yang tenggelam, maupun yang mengambang atau melayang dalam sebuah zat cair atau fluida. Ketika sebuah benda seluruhnya atau sebagian tenggelam dalam fluida, hanya gaya apung atau FB dari fluida sekelilingnya yang bekerja pada benda tersebut. Gaya yang bergerak ke atas dan memiliki besar yang dinyatakan sebagai FB sama dengan MF kali G, di mana MF itu adalah massa fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Ketika sebuah benda mengapung dalam sebuah fluida, besarnya FB gaya apu yang bergerak ke atas pada benda tersebut sama dengan besarnya gaya gravitasi FG yang bergerak ke bawah pada benda. Kita lihat di sini, untuk benda mengapung, maka di sini
benda F apung sama dengan F apung itu lebih tinggi daripada gaya berat ke bawah, benda ke bawah. Kemudian untuk benda yang tenggelam, kita lihat di sini ternyata dia akan lebih berat ke bawah. Fg benda akan lebih besar daripada F apung. Kemudian pada benda melayang terjadi di sini F apung sama dengan dari F benda atau WG atau W atau FG ya. Berat semu di mana gaya apung bekerja berkaitan dengan berat sebenarnya dengan berat semu sama dengan berat dikurangi FB. Nah ini untuk benda tenggelam maka FG itu lebih besar dari FB. Di mana FG itu adalah berat benda yang dipindahkan, yaitu V kali V benda dikalikan rho benda dikalikan dengan G. Sementara FB atau gaya fluidanya adalah volume benda dikalikan dengan rho fluida atau rho zat cair atau rho udara yang ada di dalam kasus tersebut kalikan G. Untuk benda yang mengapung di sini Fg itu kurang dari Fb. Kemudian untuk benda yang melayang Fg sama dengan Fb. Itu Fg itu apa? Fg itu adalah volume benda dikalikan rho benda dikalikan G. Itu sama dengan volume benda dikalikan rho fluida dikalikan dengan G. Contoh soal. Sebuah balon bulat yang berisi helium memiliki jari-jari R 12 meter. Balon kabel penyangga dan keranjang memiliki massa 196 kg. Berapa maksimum beban M yang dapat diangkut balon ketika mengapung pada ketinggian di mana densitas helium sama dengan 0,16 kg per meter kubik dan densitas udara adalah 1,25 kg per meter kubik. Asumsikan bahwa hanya balon yang memindahkan udara. Di sini kita menggunakan prinsip yang kita bayangkan bahwa sebuah balon itu mengambang di udara ya, mengambang di udara. Maka di situ melayang di udara, maka di situ adalah F balon beserta isinya adalah F benda ya, F udara. F balon dan isinya itu sebagai bendanya, kemudian udara di situ adalah sebagai fluidanya. Maka di sini M udara dikalikan dengan G itu sama dengan M dari balon, kabel, dan penyangga ditambah massa benda yang diangkut oleh balon tersebut ditambah massa helium dikalikan dengan G. Kemudian kita hilangkan bagian G-nya. Kemudian di sini menjadi M udara sama dengan M ditambah M tambah M kapital ditambah M helium. Maka M atau yang ditanyakan beban yang diangkut balon itu sama dengan M udara dikurangi M balon kabel penyangga dikurangi dengan M helium. M udara dan M helium itu tidak tahu, maka di sini kita masukkan rumus M itu sama dengan rho dikalikan V. Rho udaranya adalah 1,25 kg per meter kubik, sedangkan rho heliumnya adalah 0,16 kg per meter kubik. Kemudian volumenya adalah volume balon yang kita asumsikan sebagai bentuk bola dengan jari-jari 12 meter, yaitu 3/4 pi R pangkat 3 ya, ini harusnya pangkat 3 ya. Kemudian dihitung ketemunya adalah 7.694. Oh, ini rumusnya salah ini ya. 4/3 pi R pangkat 3, maaf. 4/3 pi R pangkat 3 ini juga 4/3 pi R pangkat 3, bukan 3/4 ya. 4/3 pi R pangkat 3. Nah, itu untuk fluida statis. Kemudian bagaimana dengan fluida yang dalam gerakan? Di sini kita menggunakan 4 asumsi untuk tentang fluida ideal. Yang pertama adalah aliran tuna atau steady flow.
Dalam aliran yang tuna atau berlapis-lapis atau laminar, laju fluida yang bergerak pada titik tertentu dimanapun tidak berubah seiring dengan waktu, baik dalam besar maupun arahnya. Kemudian yang kedua adalah aliran yang tak termampatkan atau incompressible flow. Dalam aliran ini kita berasumsi bahwa seperti fluida diam, bahwa fluida ideal tidak dapat dimampatkan, yaitu densitasnya memiliki nilai yang konstan dan seragam. Yang ketiga adalah aliran tidak viskos atau non-viscous flow. Pada dasarnya, kekentalan sebuah fluida merupakan ukuran tingkat yang sangat resistif fluida untuk mengalir. Contohnya, madu kental itu lebih resistif untuk mengalir daripada air. Maka madu dikatakan lebih viskos dari air. Kekentalan adalah analogi gesekan di antara zat-zat padat. Keduanya adalah mekanisme yang membuat energi kinetik pada objek yang bergerak dapat dipindahkan ke energi panas. Ketika gesekan tidak ada, sebuah balok dapat meluncur pada laju konstan juga sepanjang permukaan horizontal. Dengan cara yang sama, sebuah objek yang bergerak melalui fluida yang tidak viskos tidak akan mengalami gaya hambat viskos. Artinya, tidak ada gaya resistif yang disebabkan oleh kekentalan. Gaya tersebut dapat bergerak dengan laju konstan melalui fluida. Yang keempat adalah aliran yang tidak berotasi. Aliran tidak berotasi atau irrotational flow. Walaupun tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh, kita juga berasumsi bahwa aliran dalam fluida itu tidak mengalami rotasi. Untuk menguji sifat tersebut, misalkan kita membiarkan suatu butiran debu bergerak bersama dengan fluida, walaupun butiran tersebut mungkin bergerak dalam pola berputar dalam aliran yang tidak berotasi, butiran tersebut tidak akan berotasi pada sumbunya. Seperti itu. Nah, pada fluida ideal yang dalam gerakan, di sini kita mengenal suatu persamaan kontinuitas. Apa itu persamaan kontinuitas? Jadi di sini arah aliran adalah jalur yang diikuti oleh partikel fluida individual. Ini arah aliran ya dari permukaan 1 ke permukaan 2. Tabung aliran adalah kumpulan arah aliran. Di sini aliran di dalam tabung aliran manapun mengikuti persamaan kontinuitas, yaitu RV sama dengan AV atau sebuah konstanta. Di mana RV adalah laju aliran volume dan A adalah luas penampang tabung aliran di titik sembarang dan V adalah laju fluida pada titik tersebut. Di sini RV sama dengan A dikalikan dengan V. Untuk laju aliran massa Rm dirumuskan sebagai rho kalikan RV atau rho dikalikan A dikalikan V, yaitu sebuah konstanta. Atau bisa kita rumuskan bahwa A1 dikalikan V1 sama dengan A2 dikalikan V2. Misalnya ada lagi di sini permukaan lagi, dia dari besar ke kecil terus kemudian mengalir lagi, berarti ada lagi di sini A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2 sama dengan A3 kali V3 sama dengan A4 kali V4 dan seterusnya. Merupakan suatu konstanta, di mana debit itu adalah A dikalikan V atau V per T, volume per waktu. Contoh soal, arus air yang keluar dari bagian keran menyempit. Luas penampang keran itu ya adalah 1,2 cm. Kemudian pada waktu dia airnya mengalir ke bawah, airnya itu penampangnya menjadi kecil, yaitu sebesar 0,35 cm persegi. Ketika ada keran ya, kemudian dia mengalir ke bawah, itu biasanya airnya yang tadinya sebesar ujung keran itu kalau pas mengalir ke bawah dia menjadi kecil ya penampangnya, yaitu 0,35 cm persegi di sini.
Dua tingkat tersebut dipisahkan pada jarak vertikal 45 mm, kemudian berapa laju aliran volume dari keran tersebut. Di sini kita menggunakan rumus persamaan kontinuitas, yaitu A0 kali V0 sama dengan A dikalikan V. Nah, kebetulan di sini A0-nya tahu, A-nya tahu, V0-nya tidak tahu, dan V-nya tidak tahu juga. Tapi di sini kita melihat ada rumus H. Nah, kita bisa menggunakan H ini sebagai petunjuk, yaitu kita menggunakan rumus percepatan konstan di mana V kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2GH. Kemudian dari rumus ini kita masukkan ke persamaan awal, A0 kali V0 sama dengan A dikalikan V. V-nya adalah V0 kuadrat plus 2GH, tapi di akar ya. Kemudian dikuadratkan semua, dan seterusnya, maka ketemu V0 sama dengan akar A kuadrat kali 2GH per A0 kuadrat min A kuadrat. Ini bisa kalian tulis di catatan nanti untuk belajar ya. Ketemunya adalah 0,286 meter per sekon. Setelah persamaan kontinuitas, kita akan pelajari mengenai persamaan Bernoulli. Pada persamaan Bernoulli, penerapan prinsip konservasi energi mekanik pada aliran fluida ideal menghasilkan persamaan Bernoulli, yaitu P tambah setengah rho V kuadrat tambah rho GY sebuah konstanta. Artinya, jika di sini ada dua permukaan, berarti di sini P1 ditambah setengah rho 1 V1 kuadrat ditambah rho GY1 sama dengan P2 ditambah rho setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GY2 kuadrat, rho GY2 dan seterusnya. Contoh, etanol dengan densitas rho sama dengan 791 kg per meter kubik mengalir dengan lancar melalui sebuah pipa horizontal yang menyempit dari A1 1,2 kali 10 pangkat min 3 meter persegi ke A2, di mana A2 itu adalah setengah dari A1. Perbedaan tekanan antara bagian pipa yang lebar dan sempit adalah 4120 Pascal. Berapa laju aliran volume RV pada etanol? Nah, di sini ada berarti ditanyakan RV yang sudah kita pelajari pada persamaan kontinuitas. Kemudian di sini ada perbedaan tekanan, itu ada di rumus di persamaan Bernoulli. Jadi kita menggunakan dua persamaan, yaitu persamaan Bernoulli dan juga persamaan kontinuitas. Nah, di sini di persamaan kontinuitas kita mengenal rumus laju aliran volume. Di sini adalah konstan, di mana A1 dikalikan V1 sama dengan A2 dikalikan V2. Nah, di sini A2 adalah setengah dari A1 atau A1 per 2. Jadi di sini A1 dikalikan V1 bisa kita masukkan di sini sama dengan A1 per 2 dikalikan dengan V2. Seperti itu ya. Kemudian untuk perbedaan tekanan kita akomodir di sini. P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH. Nah, di sini ternyata tidak diketahui tentang kedalamannya, maka kita bisa menghilangkan di rho GY ini karena tidak diketahui ya. Rho GY-nya kita hilangkan. Nah, kemudian dari persamaan kontinuitas yang pertama ke persamaan Bernoulli yang kedua, kita akan substitusi. Kita substitusi, kita lihat di sini V1 sama dengan rho V dibagi dengan A1, V2 adalah rho V dibagi dengan A2. Di sini menjadi A2-nya menjadi A2 sama dengan A1 per 2, maka V2 sama dengan 2 RV per A1. Nah, kita masukkan ke persamaan Bernoulli, P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat, kemudian V1 dikurangi P2 sama dengan setengah rho V2 kuadrat dikurangi setengah rho V1 kuadrat, di mana V2-nya adalah di sini RV 2 RV per A1, kemudian V1-nya adalah RV
per A1. Nah, ini kemudian kita kuadratkan semua, kita ketemu, kita kalikan 2 dulu ya. Kita kalikan 2 dulu, kemudian kita kuadratkan dan seterusnya. Ketemu RV sama dengan A1 dikalikan akar 2P1 min P2 per 3 rho. RV sama dengan 1,2 kali 10 pangkat min 3 akar 2 kali 4120 per 3 kali 791 hasilnya adalah 2,14 kali 10 pangkat min 3 meter kubik per sekon. Nah, itu dia tentang fluida yang kita pelajari. Jadi, tadi sudah kita pelajari bahwa untuk fluida kita mempelajari tentang fluida diam atau fluida statis dan juga fluida ya, ideal dalam gerakan. Pada fluida statis kita tadi mempelajari tentang tekanan hidrostatis, prinsip Pascal, prinsip Archimedes, dan pada fluida ideal dalam gerakan kita mempelajari mengenai persamaan kontinuitas dan persamaan Bernoulli. Nah, semoga dengan penjelasan ini kalian akan lebih memahami tentang fluida dalam fisika. Ya, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.